SAW mengangkat derajat juga sekaligus menghapus dosa. Qala Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Elias Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya hadirkan khutbah Jumat yang berlangsung di Masjid An-Namira Rabalili pada hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024, yang mana khutbah Jumat ini dibawakan oleh Kiai Muda Sulaiman SPD, dan beliau adalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, usikum ayyadika Allah wa du'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ni'mal maula wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makulini dan makulini dan dia sudah melayani. Lalu biara dan Allah Subhanahu wa taala. Nakarna melancarkan nabi Rasulullah Muhammad dan jamaah Al-Madisi. Ini pada hari yang guna kata presiden dari Bapak yang malanya ialah itu sampai Jumat, dan insya Allah akan dilaksanakan secara berjamaah. Begitu pula kami tak lupa memberikan salam dan taslim atas lingkungan dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah akan dilemari sebagai juga sebagai pemazir kita alam rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Jika di zaman alam berbunga Allah Ta'ala tentu tidak lepas dari yang namanya kesalahan atau khilafan. Jika ada tahu kawan ini jemput ini segalina memberi balik atas salam. Nah karena ini diubah-ubah untuk di atas salam. Al-Misal Mahad Luqat Iwan Nisya. Berkatanya Nasyariki si mata Dilawatan Sampai Pengarah Istighfar. Kesalahan yang kita lakukan apa sengaja atau tidak sengaja, apakah kecil atau besar, Nasyariki selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua, yaitu yang pertama Nabi mengatakan, saya tidak pernah lupa istighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali atau lebih. Dan di hadis yang kedua mengatakan, saya itu istighfar kepada Allah 100 kali setiap hari. Nabi itu sudah dijamin oleh Allah sebagai orang yang masuk surga atau dijamin surga, tapi tidak pernah lepas istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sendiri belum ada jaminan oleh Allah apakah masuk surga atau tidak. Jarang sekali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus bahagia, mestinya kita ini lebih banyak istighfar kita dibanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pun ada jaminan kita masuk surga. Katanya Nasyariki si mata melawat
Nabi sendiri wallahi demi Allah saya itu akan istighfar 100 kali sehari semalam. Ini kan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah bosan menerima taubat hambanya. Dilanjutkan tak bosan Allah Ta'ala terima taubatnya alamu. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bil nahari liyatuba musii'un laili hatta tatlu asy-syamsu fi maghribiha. Yang artinya adalah Allah itu selalu membentangkan tangannya menerima taubat hambanya yang berdosa di waktu malam. Ini pada ini terjadi kenapa? Pada di masa pengelapaan ini tariknya taubatnya akan berdosa esok. Waya bersuku ya dahu bil laili dan dia apalagi terjadi kenapa? Di masa pengelapaan tariknya taubatnya alam yang berdosa diberi. Selalu Allah membentangkan tangannya menunggu taubat hambanya. Sekecil apapun taubat, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah semuanya. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga itu pernah terjadi pada saat sahabat berkumpul. Menurut dari Abu Hurairah. Qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala yang qali adi garuna samumen Allah wahai sahabatku wahai sahabat kami tidakkah engkau aku tunjukkan amal yang bisa mengangkat derajatmu sekaligus menghapus dosamu. Kalau biasanya kita lakukan yang kita dengar adalah amal mungkin hanya mengangkat derajat tapi tidak menghapus dosa, atau menghapus dosa tapi tidak mengangkat derajat. Ini contohnya salah satu adalah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu pertama menuntut ilmu tapi tidak menghapus dosa. Itu contohnya. Tapi ini amal yang akan ditunjukkan Nabi sallallahu kepada sahabatnya mengangkat derajat sekaligus menghapus dosa. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah kita boleh tunjukkan apa itu? Beri kepada penasaran. Kira-kira amal apa yang akan ditunjukkan Nabi sallallahu mengangkat derajat juga sekaligus menghapus dosa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah menurut saya dia dari itu apa namanya isbatul wudu. Biasa isbatul wudu menyempurnakan wudu. Dimasuki ini maka dari itu termasuk banyak itu mengenai maka itulah salah satu cara untuk mengobati atau mengangkat derajat sekaligus menghapus dosa. Isbatul wudu. Isbatul wudu yang makari kalau kita mendapatkan kesusahan. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan kesusahan, susah apapun namanya, apakah susah menghadapi dunia, atau susah menghadapi apa saja, sekarang apa dan sebagainya, silakan sempurnakan wudunya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira semua orang pernah mengalami yang namanya kesusahan, kesedihan, maksud lagi digali dorong, maksud jabat pintu mata, atau apa saja yang kita hadapi tapi tidak bisa kita hadapi dengan sendirinya berat sekali bagi kita, maka sempurnakan dulu. Al-Quran menurut Nabi SAW yang pertama. Dan yang kedua adalah wakat Rasulullah ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Bukan hanya satu masjid tapi ilal masajid. Menurut keterangan nama pengacara maka ada masjid berarti tidak sini masjid jadi ada masjid berarti tidak sini masjid kilo mana masjid kalau maka dari bagaimana cara memperbanyak langkah masjid nama cewek pulaku dia awal-awal mau motor pak itu mau motor maka dari mana sebuah bandar macam ni
Maribu macam ni jadi motor bensin, jadi dua motor masuk ini motor bensin. Maka itu ya dewa lalu, dewa motor kan panas, pakai itu lebih banyak. Kenapa kan empat banyak? Cukup papan macam ni jadi kira-kira jadi nak boleh pajalesa, boleh oleh biro dan boleh nasi boleh masuk di motor bensin, masuk di bensin, masuk itu kan. Ini nak katakan umur keluarga dari teknologi dulu itu pada itu kita kerjakan itu mereka bawa juga kalau mungkin malah lagi jadi itu mabuk jadi itu apalagi ngomong. Yang ketiga adalah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sempajani dari kuburan masuk ke pajani itu. Wantizar sholat ibadah sholat akan contoh pada setelah kita sholat waktu 5 waktu misalnya boleh masuk pada malam ini kalau kita aja pada selesai sudah mulai sendiri pada mereka atau mengaji ya mereka masuk misalnya bicara agama itu namanya wantizar sholat ibadah sholat menunggu sholat setelah sholat berikutnya itu sebenarnya jadi telur itu pada kesimpulannya telur nafas pasal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada ini dan raja kalau Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang nomor seki dia dari itu dan kalau sebagai jongka dan jadi kedua dia dari itu ketika aja itu sempajani dari kuat sempajan ini bahwa itu ini bahaya sehingga masalah itu hadir Allah Subhanahu wa taala tubuh ila Allah taubatan nasuha pada tobat sama tobat dengan tobat sama diri sendiri maka lupa kalau dari pemasihan pengelola tanah jika mana sering dari kuliah atau tempat tobat atau dari pemasihan pengelola tanah boleh makan dan ibadah bisa ngadi hidup hebat sudah pelo tidak ada rapi oleh karenanya tidak pernah kita lepas dengan wajib istighfar sama dengan Nabi Sallallahu mengatakan wallahi demi Allah saya tidak pernah kurang dari 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malam. Itu barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu li wa lakum nanti menafani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatan wa tasbih. Nahmaduhu wa nasykuruhu wa nasta'inuhu wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa alamu anna Allah sallallahu ala nabiyyina ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala sayyidina innaka Hamidum Majid. Nah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.